Oke, selanjutnya kita bahas hero Pigment. Sebelumnya kita sudah bahas soal hero archernya dalam artian si Freydis. Kita sekarang bakalan bahas soal hero Pigmentnya, yaitu adalah Leif Erikson. Dan buat kalian yang penasaran dengan latar belakangnya, seperti biasa, cek saja di bagian backstory-nya. Dan juga di sini bisa kita lihat bahwasanya tipe dari Leif Erikson ini adalah Pigment, PVP, dan counter attack. Berarti kita tandai yang bagian counter attack ini. Di sini keahlian untuk desanya dia ke bagian security ya. Lebih utamanya untuk bagian security. Terus di sini selanjutnya kita bahas langsung aja ke bagian, di sini ada skinnya sih. Nah, skinnya si Leif ini menurut gua agak unik ya. Uniknya itu lebih ke kayak dia kan Pigment, tapi ngapain bawa panah gitu ya. Ya akhirnya panah di sini lebih ke kayak apa istilahnya, lebih ke kayak model doang, model untuk si Leif. Dan pada nyatanya ya dia nggak guna banget panahnya. Tapi kita lihat dulu di bagian sense ininya, apa, displaynya ya, battle displaynya, ada nggak sih kegunaan dari Leif. Tapi di battle displaynya tuh kita bisa lihat dia pakai pedang sama kapak ya. Tapi yang di skinnya dia memakai panah, ya agak tidak sinkron aja sih sebenarnya. Dan kita lihat dari versi maksimal buff-nya itu mayoritas di attack, defense, dan juga peningkatan shield dan damage counter attack-nya sih, itu aja. Berarti yang kita lihat, karena tipe dari Leif ini adalah terakhir itu counter attack, berarti counter attack ini adalah senjata utama yang bisa kalian manfaatkan dari Leif itu sendiri. Pembuktiannya bagaimana? Mari kita cek di bagian talentnya. Dari talentnya sendiri kita cek dari core yang pertama. Core yang pertama di talentnya ini adalah ketika Leif memimpin suatu pasukan dan pasukannya itu menggunakan counter attack, maka ada peluang 15% untuk meningkatkan damage counternya sebesar 30% selama 4 detik. Dan ini juga meningkatkan peluang lagi 25% untuk mendapatkan imunitas dari efek debuff Broken Blade. Broken Blade itu adalah apa? Broken Blade itu adalah dimana kondisi kalian tidak bisa counter attack. Nah, di sini uniknya ya, kenapa dari dua hero sebelumnya selalu ada ungkapan kayak memasuki pertempuran maka dapat buffs ini dan ini, baik itu Harald, baik itu Freddy, seperti itu. Tapi khusus untuk si Lev ini nggak ada kayak gitu. Di jawaban itu karena counter attack itu bakalan selalu aktif selama ada nyerang, dia pasti bakalan counter. Istilah kasarnya, selama ada yang nyerang menggunakan basic attacker, maka otomatis pasukan secara otomatis ya dia bakalan counter attack. Makanya ini nggak perlu masuk ke yang namanya pertempuran, dia diserang aja pasti bakalan nyerang balik atau counter attack. Seperti itu alasannya. Makanya di sini istilahnya nggak ada yang namanya ketika memasuki pertempuran maka mendapatkan buff bla 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 bla, kayak gitu. Nggak ada. Itu sebabnya kenapa gue bilang tadi pasti si Lev ini nggak bakalan jauh beda atau nggak bakalan jauh-jauh dari pemaksimalan damage counter attack. Di core pertamanya kita bisa lihat seperti itu ya. Lalu di core ketiganya, di sini kita bisa lihat ketika pasukan Lev itu mendapatkan healing, maka dia berpeluang 20% untuk mendapatkan faktor shield.
Maka dari sini kita bisa lihat bahwasanya Lev ini perlu yang namanya buff healing, entah itu dari skill, entah itu dari temen, mungkin ada gitu ya. Jadi dari sekutu kena buff healing, intinya ketika pasukannya kena healing maka dia dapat faktor shield sebesar 783, ya maksimal di angka 1000 sih menurut gua faktor shieldnya. Terus di core ke-6 nya, kita kembali lagi ke tipe counter attack lagi. Jadi ketika pasukannya si Lev ini menerima basic attack, ya basic attack, maka dia ada 25% kesempatan atau peluang untuk memberikan faktor damage dimulai dari 165, dan juga meningkatkan counter damage-nya ketika dia memiliki shield. Jadi ketika dia mendapatkan shield ini di core ke-6 nya, dia juga mendapatkan damage counter attack peningkatan sebesar 16%. Ya syaratnya dia harus dalam keadaan memiliki shield. Kalau misalkan nggak memiliki shield, ya dia nggak bisa mengaktifkan buff counter damage sebesar 16% selama 2 detik. Jadi kesimpulannya di sini bisa kita lihat core pertama dan core ke-6 ini memiliki kemiripan. Core pertama dia butuh trigger berupa basic attack biar counter attack-nya aktif. Dan di core ke-6 dia butuh kena serangan basic attack untuk mendapatkan peluang direct damage atau serangan langsung ya. Jadi secara nggak langsung ini dua core bakalan langsung aktif bersamaan ketika ada yang menyerang, dan peluangnya jelas lebih banyak peluang yang ini untuk aktif dalam artian pemberian damage langsung, karena peluangnya adalah 25% dibandingkan meningkatkan counter damage-nya yang dimana peluangnya itu hanya 15%. Tapi sisi baiknya adalah ya seperti itu, counter attack itu identik dengan semakin kalian dikeroyok maka skill tersebut bakalan sering aktif. Jadi kalian melawan musuh lebih banyak, malah itu adalah kesempatan untuk kalian mendapatkan peluang untuk mengaktifkan counter damage ketimbang kalian melakukan VTP. Dan jelas banget kalau misalkan kalian mengandalkan yang namanya counter attack, hal yang perlu kalian tambahkan dari stat kalian adalah durabilitas. Berarti di bagian defense dan juga HP kalian harus lebih tinggi ketimbang attack kalian. Itu kalau misalkan kalian pengen memaksimalkan bagian counter attack, karena counter attack itu nggak berpengaruh dari stat terlalu banyak, tapi lebih ke durabilitas kalian, karena di sini sistemnya counter attack itu peluang dan peluang. Berarti semakin kalian diserang dan semakin kalian bertahan, maka musuh bakalan secara otomatis kena counter damage secara terus menerus. Seperti itu ya jawabannya. Bukan berarti attack kalian lupakan, enggak, attacknya cuma jadi prioritas terakhir ketimbang daripada defense dan HP-nya. Terus di sini selanjutnya kita bahas tentang skillnya ya, skillnya si Lev. Skillnya itu tipikal single target dan faktor damage-nya itu 1500, dan juga dia mendapatkan faktor shield sebesar 600 selama 2 detik. Jadi kalau digabungkan keseluruhan ini, kalau misalkan jadi damage daripada faktor shield itu totalnya jadi 2100. Hanya saja untuk Lev ini dia dibagi dua, karena memang tingkat damage tertingginya si Lev ini pasti bakalan ada di counter attack, makanya dia butuh yang namanya shield faktor, dan damage-nya ya nggak kecil nggak besar di angka 1500. Dan 1500 ini ya mirip-mirip kayak serangan untuk yang tipikal AOE ya. Rata-rata kan
angka-angkanya di angka 1800 atau di 1300 seperti halnya Yulmi dan Arthur. Dan di sini di skill keduanya kita bisa lihat juga yang dipentingkan lagi tertulis counter attack lagi. Counter attacknya ketika pasukan yang dipimpin Lev ini melakukan counter attack, dia berpeluang 15% untuk memberikan direct damage. Nah, jadi skill kedua, core yang pertama dan core yang keenam itu saling bersinergi semua. Aktif secara bersamaan, tinggal menunggu peluangnya untuk aktif. Dan dari sini kita bisa lihat bahwasanya memang si Lev ini diunggulkan dalam hal counter attack. Sekali lagi dia diunggulkan banget dalam damage counter attacknya. Dan di sini juga di skill keduanya bisa kita lihat dia menyerang sebanyak 2 kali. Mungkin itu maksud dari dia memegang pisau dan kapak. Jadi direct damage pertama itu berkisar di angka 200, sedangkan damage yang kedua itu berkisar di angka 300. Jadi kalau digabungkan jadi 500 faktor damage secara langsung karena penyerangannya 2 kali dalam satu waktu. Itu skill yang keduanya, lumayan mengganggu dan sangat-sangat keren menurut gua. Dan untuk memaksimalkan efek tipe counter attack, maka kita harus tahu nih skill mana yang cocok dengan dia. Salah satu rekomendasinya adalah counter damage dari shield, contohnya shield reflektor ini. Dikarenakan tadi ada syarat-syarat yang memerlukan faktor shield. Terlihat juga dari skill pertamanya Lev di mana dia diberikan faktor shield sebesar 600. Maka skill yang cocok shield reflektor itu sangat cocok untuk digunakan di Lev. Dan juga untuk menambahkan efek lebih lama kita memiliki yang namanya faktor shield, kita juga bisa menambahkan shield lagi. Jadi shield yang pertama bisa dari skill pertama, terus shield selanjutnya dapat dari core yang ketiga, dan shield terakhir kita bisa dapatkan dari skill deck, yaitu adalah shield support, yang dimana setiap 9 detik dia bakalan mendapatkan faktor shield sebesar dimulai dari 500 lah bisa dapat. Dan juga meningkatkan faktor hasilnya ketika pasukan kita semakin sedikit. Jadi pasukan kita lebih sedikit dari target kita, maka faktor hasilnya akan ditingkatkan hampir bertambah 200-an ya, hampir nambah 150 sampai 200 faktor skill. Jadi sudah jelas nih mana skill yang cocok untuk si Lev. Dan juga ini berpengaruh ke tipe monnya. Maka ketika kalian susah mendapatkan mon tipe Pigman, maka kalian tahu harus mencari tipe mon mana untuk menutupi kekurangan yang ada di Lev, atau untuk membantu Lev menjadi hero yang lebih maksimal lagi. Nah, ini dari pembahasan kita bahwasanya Lev ini murni bagusnya ada di bagian pemaksimalan counter attack. Gue selalu mengingatkan buat kalian yang memilih role Pigman meninjau dari beberapa hero, maka memang Pigman itu lebih baik kalian menempatkan dia defense-nya lebih tinggi atau HP-nya lebih tinggi, yang dimana ketika dia dikeroyok dia bertahannya atau durabilitasnya dia lebih bagus atau tahan lama lah istilahnya. Jadi darahnya tebal, pertahanannya juga solid. Nah, semakin dia solid di dua hal ini, maka Pigman versi yang dipimpin oleh Lev Erikson dan gabungan mix misalkan hero dengan yang lain, contoh misalkan dengan Helgar atau dengan Roski, malah dengan Roski cocok banget sih menurut gua. Lev dengan Roski itu udah kayak teman klub gitu sih menurut gua ya. Tapi ya bebas, itu kembali lagi ke kalian. Kalian bisa juga menggunakan panduan ini ya, panduan yang diselenggarakan oleh pihak IGG, atau kalian ya tinggal
berteori dan mencari informasi sebanyak mungkin untuk membuat panduan versi kalian sendiri. Dan selalu gue ingatkan, tutorial itu hanya untuk kalian mendapatkan informasi, tapi bukan suatu hal yang paten, bukan sesuatu hal yang 100% bisa kalian anggap itu benar. Semuanya bisa diputar balikan sesuai dengan kebutuhan atau gameplay kalian. Dan jangan selalu berpatokan kepada paus, karena pada akhirnya paus itu menyesuaikan dengan gameplaynya dia. Soal skill atau soal mon, soal equipment, kita pada akhirnya tidak bisa menyamai paus. Maka kondisi dimana kita bakalan mirip dengan paus itu tidak ada. Dikarenakan susahnya untuk mencapai kondisi yang mirip dengan para spender atau para paus itu sendiri, maka lebih baik kalian untuk yang free to play utamanya atau mid spender, lebih baik kalian belajar lebih jelas, cari informasi lebih banyak, dan bangun planning kalian serta bangun strategi versi kalian, karena itu sangat membantu untuk kalian serta lebih menghemat sumber daya yang bakalan kalian gunakan. Karena banyak yang terlalu fokus kepada acuan dari para paus tapi lupa kalau dia sendiri tidak bisa sampai tingkatan atau kondisi paus itu sendiri, yang dimana menghasilkan kekecewaan lebih besar. Oke, itu aja yang bisa gua beri informasi, dan terima kasih telah mendengarkan ocehan gua sampai detik ini. Dan kenapa gua bikin 2 part, karena kalau disatukan semua terlalu panjang, takutnya kalian bosan karena ini cuman membahas soal hero. Dan seperti biasa, jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian yang baru main, utamanya biar lebih banyak persiapan. Dan jika dikira informasi ini penting, bantu share ya ke grup-grup yang kalian miliki. Dan juga buat yang baru mau main, kalian bisa cek di deskripsi untuk pilih video atau link download, yang dimana di situ nanti ada kode yang kalau kalian klaim bisa dapatkan hadiah juga. Intinya kode itu berlangsung di, ya, ikuti tata caranya aja. Itu saja, salam Viking dan bye.